Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit berbagi ataupun belajar bersama, ataupun di sini kita sama-sama yang namanya mendalami tentang Islam ya. Di sini akan melanjutkan tentang bab yaitu syarat dan rukun di dalam hukum Islam. Ya, di sini juga nanti saya akan menjelaskan tentang rukun Islam. Karena rukun Islam itu dibagi menjadi dua. Ya, di sini tertera dua kalimat syahadat dan yang kedua yaitu keterangan. Oke, kita langsung saja lanjut. Di mana rukun Islam? Ya, di sini kita belajar bersama ya dari penjelasan buku yang saya baca di sini ya tentang yang namanya ada juga tata cara sholat, intinya risalah tuntunan sholat lengkap ya. Di buku ini yang namanya rukun Islam ada 5, nggak cuma di buku ini sih ya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu 5 antara lainnya. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat ya. Di sini 2 kalimat syahadat artinya mengaku tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan atau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya jelaskan yaitu mengenai Tuhan, dimana kadang-kadang orang itu berpikir Tuhan itu berwujud atau tidak, laki-laki atau perempuan. Nah, di situ kita tidak bisa menyimpulkan ya, karena tidak ada keterangannya. Karena apa? Allah itu tidak menyerupai dan tidak bisa diserupai. Dan di sini mengapa kita harus mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Karena beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di sini mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, seorang muslim pasti ada yang namanya kewajiban, yaitu salah satunya sholat 5 waktu ya, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan yang ketiga dalam rukun Islam mengerjakan sholat 5 waktu sehari ya, yang saya sebutkan tadi ya. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Yaitu berupa uang ataupun makanan atau beras ya, di saat kita bulan Ramadan, yaitu sebelum menjelang hari lebaran. Misal malam takbir kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa? Untuk mensucikan diri kita pribadi. Wajib bagi yang sudah lahir ke dunia ini, bayi yang baru lahir itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Nah, di sini zakat juga enggak cuma fitrah, ada zakat mal, banyak ya. Nah, di sini yang keempat yaitu berpuasa dalam bulan Ramadan. Puasa wajib 1 bulan full. Kalau laki-laki full atau tidak? Ya tentu wajib, karena laki-laki yang sudah balik dan perempuan yang sudah balik diwajibkan untuk berpuasa, kecuali sedang halangan atau tidak posisi suci ya. Perempuan ada menstruasi, ada habis melahirkan, dan lain-lain. Dan yang laki-laki juga tahu sendiri, kadang ada yang mimpi basah, ada yang mungkin halangan lain-lainnya. Selanjutnya di sini yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Bagi siapa? Yang mampu, yang punya uang, yang punya harta, yang sudah bisa melakukan kewajiban yaitu menjumpai, yaitu bagi yang mampu ya. Haji ataupun umroh itu untuk orang yang mempunyai uang ya. Jadi yang tidak mampu tidak usah dipaksakan. Nah, itu adalah rukun Islam, ada 5 ya.
Kalau rukun iman baru ada 6. Jangan terbalik ya. Nah, di sini saya melanjutkan juga yang kemarin, syarat dan rukunnya. Syarat dalam Islam yaitu syarat ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Intinya syaratnya biar bisa sah atau diterima. Contoh ya, mau sholat, kita kan harus ada syaratnya. Apa itu? Suci dan juga berwudu. Nah, di sini adalah syarat yang harus dikerjakan. Paham ya? Yang kedua juga ada rukun. Nah, di sini rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam pemulai suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagi yang pokok seperti membaca Fatihah dalam sholat merupakan pokok bagian sholat. Pokoknya ataupun kita sholat kalau tidak membaca Fatihah itu tidak afdol ya, karena itu sudah menjadi rukun. Nah, tegasnya sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah. Tidak sah. Jadi sholat dengan Fatihah tidak dapat dipisah-pisahkan. Wajib intinya. Udah menjadi syarat dan rukun. Nah, di sini sah artinya cukup syarat, rukunnya dan betul. Di sini rukun juga ada yang namanya batal. Batal artinya tidak cukup syarat rukunnya. Tidak cukup syarat rukunnya, paham enggak? Atau tidak betul. Jadi, apabila sesuatu pekerjaan atau perkara yang tidak memenuhi syarat rukunnya, berarti perkara itu tidak sah atau dianggap batal. Anda sholat tapi tidak melakukan wudhu, tidak mensucikan diri, tidak membaca Al-Fatihah, itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Paham ya? Tidak diperbolehkan. Ya, di sini sudah jelas tentang rukun Islam 5 dan syarat dan rukun di sini ada 4. Ya. Di sini kelanjutannya 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Di sini dijelaskan 2 perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati. Untuk apa? Untuk menjadi seorang Islam. Semisal ya, saudara Anda entah itu agamanya Kristen ataupun Hindu dan lain-lain, pengen masuk ke dalam agama Islam, wajib hukumnya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Saya terangkan di sini kalimatnya bagaimana. Kalau tidak bisa Arab, ada Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hati ya, kalau pengen masuk ke dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sudah jelas ya? Oke, sampai sini dulu penjelasan sampai hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kalimat yang salah ataupun perkataan yang tidak sesuai.